Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Rosela Agustiana dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi A1 Manajemen, kelas C sore dengan NIM 28921501118. Saya ingin mempresentasikan hasil PowerPoint saya dari mata kuliah Typing Tutor untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 1 dengan dosen pengampu Bapak Darmeni, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen. Materi yang akan saya bahas adalah tentang memo. Memo adalah sebuah surat atau catatan yang dibuat secara singkat, padat, dan jelas dengan maksud dan tujuan tertentu kepada penerima. Definisi memo. Memo merupakan pesan ringkas, yaitu pesan yang ditulis seseorang dengan singkat, jelas, dan mudah untuk dipahami. Menurut pemakaiannya, memo ada yang bersifat resmi dan bersifat pribadi atau tidak resmi. Penulisan memo biasanya tidak lebih dari 10 baris, dan penulisannya bisa diketik ataupun dengan tulisan tangan. Memo ditulis untuk memberi arahan, permintaan, atau pemberitahuan, sehingga tidak memerlukan salam pembuka atau penutup seperti surat. Berdasarkan penggunaannya, memo ada yang bersifat resmi dan ada juga yang tidak resmi atau pribadi, yaitu seperti nota atau surat peringatan tidak resmi, surat pernyataan dalam hubungan diplomasi, bentuk komunikasi yang berisi saran, arahan, atau penerangan atau memorandum menurut otoritas jasa keuangan. Memo resmi digunakan sebagai surat pernyataan hubungan resmi dari pimpinan untuk bawahannya yang dikeluarkan oleh lembaga, instansi, atau organisasi. Sedangkan tidak resmi digunakan sebagai nota atau surat pernyataan tidak resmi antar teman, saudara, atau pihak ketiga yang terlibat dengan organisasi, lembaga, dan instansi. Struktur memo. A. Kepala memo. Terdiri dari kop memo, hanya untuk memo resmi, nama pengirim, serta nama penerima. B. Badan memo. Terdiri dari isi memo, yaitu apa yang ingin disampaikan kepada penerima. Pesan yang disampaikan harus jelas dan tidak terbelit-belit. C. Kaki memo. Terdiri dari tanda tangan serta nama lengkap pengirim. Ciri-ciri memo. Memo berupa bentuk komunikasi yang berisi saran, arahan, atau penjelasan suatu hal. Memiliki badan seperti surat, namun lebih sederhana. Informasi yang dikirim jelas dan relevan. Biasanya tidak mencantumkan identitas seperti nama kantor, nomor telepon, alamat kantor secara lengkap karena peredarannya yang terbatas. Memo dapat disampaikan secara horizontal atau pihak yang memiliki jabatan setara maupun vertikal atau penyampaian dari atasan kepada bawahan atau sebaliknya. Dan fungsi memo adalah, memo memiliki fungsi untuk mengingatkan, menegaskan tentang suatu hal maupun urusan. Adapun isi yang terdapat dari sebuah memo antara lain berupa permintaan, instruksi, pemberitahuan, saran, pesan, dan tugas-tugas tertentu. Cara membuat memo. Sebaiknya saat hendak menulis memo, tulislah secara singkat, jelas, padat, dan langsung mengenai hal-hal yang ingin disampaikan. Menggunakan bahasa yang sesuai dengan siapa yang akan menerimanya. Mencantumkan nama pembuat di memo secara jelas, supaya memo tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Dan jangan lupa dicantumkan juga nama penerimanya, supaya memo tersebut tidak salah sasaran. Oke, sekian pembahasan materi tentang memo yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat diterima dan dapat dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.